Terbakarnya kilang minyak Balongan menyebabkan ratusan orang terpaksa mengungsi. Pertamina mengalami kerugian hingga ratusan ribu barel akibat kebakaran tersebut. Lalu bagaimana tentang pengawasan PT Pertamina yang membawa slogan Zero Accident? Dan bagaimana dari sisi perizinan karena kilang minyak tersebut dekat dari permukiman warga? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung Corporate Secretary Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina International Ifki Sukarya. Selamat sore Pak Ifki. Selamat sore, Mbak Rafina. Ya, dan kami masih menunggu bergabungnya Bupati Indramayu, Nina Agustina, yang masih coba untuk kami hubungi. Saya mau meminta konfirmasi kepada Pak Ifki sejauh ini bagaimana proses pemadaman api di kilang minyak Balongan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan api, Pak Ifki? Baik, kami belum bisa memastikan berapa lama, tapi kami saat ini masih terus melakukan pemadaman dengan fighting offensive, ya, di mana sekarang lebih pada titik untuk bisa memadamkan. Namun ternyata pada sore hari ini kami masih membutuhkan alat yang akan didatangkan kembali dari Cilacap berupa terminator, alat untuk menyemburkan air yang lebih besar. Rencananya besok alat tersebut akan tiba di Balongan. Oke, kami mendapatkan informasi dari Pak Kapolda Jawa Barat sebetulnya ada pipa yang bocor di sana yang menjadi penyebab dari kebakaran kilang di Balongan. Apakah kemudian pihak Pertamina sudah mengetahui dan juga menyadarinya, Pak Ifki? Kami nanti berdasarkan informasi yang diterima, tentunya kami akan lebih pada fokus hasil daripada investigasi yang saat ini akan dalam proses penyiapan investigasinya. Oke, Pak Ifki, kalau kita lihat banyak sekali korban yang berjatuhan, ada 20 orang dan ada 900 warga dari 2 desa yang harus mengungsi, menimbulkan pertanyaan sebetulnya di benak masyarakat dan juga kami media. Sebetulnya Pak Ifki, pembuatan kilang minyak di daratan itu berapa jarak aman dari permukiman warga, Pak, yang mesti dipatuhi? Dan kalau memang jarak aman terpenuhi, semestinya tidak banyak rumah yang rusak dan korban yang jatuh, Pak. Ya, baik. Kalau bicara jarak aman, sebenarnya kami sudah berupaya untuk membangun sebuah buffer zone di mana itu merupakan daerah yang aman, tidak untuk dimukim oleh masyarakat. Ya, dalam hal ini khusus untuk Balongan, memang dari sejak pembangunan kami berupaya untuk membuat buffer zone yang untuk aman terhadap masyarakat. Saat ini memang tidak mudah untuk membangun buffer zone di sana. Oke, artinya memang sedang dibangun buffer zone yang belum selesai sehingga warga belum bisa dipindahkan begitu ke buffer zone tersebut. Begitu Pak Ifki? Ya, memang dulu dalam proses penyiapan lahan itu untuk memindahkan warga itu tidak mudah pada saat itu. Oke, memindahkan warga memang tidak mudah, tapi Pertamina punya slogan Zero Accident. Apakah kemudian faktor health and safety procedure sudah dijalankan oleh Pertamina atau memang ada kelalaian di situ, Pak Ifki? Ya, kami tentunya sesuai dengan kebijakan kami terhadap masalah safety itu menjadi nomor 1. Ya, kami berupaya keras untuk melakukan dan mentaati dan melaksanakan supaya zero accident itu tetap bisa kita laksanakan, Mbak. Oke, ini kan bukan kebakaran pertama yang terjadi di kilang minyak Pertamina ya Pak Ifki. Sebelumnya sudah pernah ada di kilang minyak Balikpapan, kemudian sekarang di Balongan. Apakah kemudian Pertamina tidak memetakan masalah-masalah begitu untuk mencegah hal-hal yang seperti kebakaran ini terjadi kembali? Begitu Pak Ifki? Ya, kami ada hal yang mitigasi risiko, HSSE, ya, kami ada maintenance preventif yang dilakukan. Ya, itu semua sudah kita lakukan upaya-upaya untuk menjadi pencegahan terjadinya kecelakaan maupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, selain jatuhnya korban, kemudian ada 900 warga yang mengungsi, ada dampak pencemaran lingkungan, Pak, pencemaran udara yang dikhawatirkan oleh teman-teman Greenpeace begitu. Bagaimana langkah Pertamina untuk bisa memberikan pertanggungjawaban supaya aspek lingkungan itu kemudian tidak membebani warga yang ada di sana, Pak Ifki? Baik, Mbak Vina, jadi kami sesuai dengan komitmen bertanggung jawab atas apa yang saat ini terjadi. Jadi untuk pencemaran
udara akibat dari partikulat yang jatuh ke daratan. Itu kami saat ini akan berkoordinasi dengan tim di lapangan untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap warga, ya, dan kemudian untuk terkait dengan masalah air, ya, akibat dari pemadaman, kami juga tim Enviro, ya, untuk melakukan pemantauan terhadap perairan. Oke, memindahkan warga itu sulit, tapi warga sudah terlanjur menjadi korban di sana, kehilangan tempat tinggal. Selain melakukan mitigasi-mitigasi untuk mencegah pencemaran lingkungan, tapi bagaimana kemudian memberikan tempat tinggal kepada warga ini? Karena kan mereka tidak mungkin kembali lagi ke tempat tinggalnya yang lama. Pak Ifki, apakah itu menjadi tanggung jawab Pertamina atau pemerintah kabupaten setempat, Pak Ifki? Saya kira kita perlu duduk bersama, ya, untuk mengatasi masalah ini. Untuk yang penting tahap awal ini adalah bagaimana warga bisa segera untuk kembali ke tempatnya masing-masing, ya, properti mereka yang saat ini diduga ada rusak, ya, akibat dari getaran yang terjadi pada saat ledakan. Itu yang menjadi prioritas kami. Nanti setelah itu kita bisa berbicara dengan pemerintah bersama untuk mengatasi masalah ini. Oke, harus duduk bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dengan Pertamina, tapi nyatanya para pengungsi ataupun para korban ini mengeluhkan kondisi mereka yang ada di tempat pengungsian ataupun di tempat relokasi. Tanggung jawab Pertamina seperti apa, Pak Ifki? Ya, baik. Untuk itu makanya kemarin ketika kita relokasi, kita evakuasi warga ini ke 3 titik, baik di GOR, di Islamic Center maupun di Pendopo, kami upayakan supaya pelayanan terhadap masyarakat yang kita evakuasi. Untuk itu kita coba di satu titikan di GOR Bumi Patra RU 6 Balongan. Oke, nanti kita tunggu bagaimana langkah konkret Pertamina dalam menyelesaikan persoalan kebakaran kilang minyak di Balongan karena korban yang berjatuhan cukup banyak. Ada sekitar 20 orang dan juga pengungsinya mencapai 2 desa, ada 900 warga yang terpaksa kehilangan tempat tinggalnya dan meninggalkan tempat tinggalnya. Mbak, bukan 2 desa tapi 2 dusun. Oke, 2 dusun tapi ada 900 warga, betul ya Pak Ifki ya? Ya, 923 Oke, jiwa. 923 jiwa yang kemudian terpaksa mengungsi dan mereka tidak tahu apakah kemudian tempat tinggalnya bisa kembali lagi, begitu ya Pak Ifki ya? Oke. Untuk tempat tinggalnya begini, kami saat pagi ini sudah tim Komrel RU 6 sudah melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang terdampak akibat insiden yang terjadi di Balongan. Oke, nanti kita tunggu bagaimana langkah konkret dan juga langkah cepat dari PT Pertamina untuk bisa menyelesaikan persoalan dan juga menangani para korban kebakaran dari kilang minyak Balongan. Terima kasih sekali Corporate Secretary Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina International, Ifki Sukarya, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Pak Ifki. Terima kasih Mbak Revina, selamat sore.